Kalau kita melihat-lihat, kemudian kita merenungkan apa yang terus terjadi di negeri kita, musibah demi musibah terus datang. Dia pergi, tapi dia kembali. Musibah itu tidak berhenti, tapi yang ada berganti. Beberapa waktu yang lalu di kota Bondowoso ada musibah yang terjadi. Di kota-kota yang lainnya juga tidak berbeda. Dan ada sebuah virus yang ternyata virus ini membuat dunia ketakutan. Entah virus itu besarnya seperti apa. Tapi ternyata WHO sendiri sudah mengumumkan kondisi darurat global untuk COVID-19 ini, insyaallah. Kita takut sehingga kita melihat banyak orang yang berusaha untuk mencegah agar dia tidak terinfeksi dengan virus ini. Taib jamaah, kita takut terinfeksi. Maka mulai banyak negeri yang berpikir untuk mencegah agar corona ini tidak masuk ke negeri tersebut. Dengan cara meng-cancel semua penerbangan, bahkan memberhentikan semua penerbangan dari dan ke tempat yang bermasalah. Ada juga orang-orang Indonesia yang harus dikarantina selama 14 hari karena takut virus itu mengenai banyak manusia yang ada di negeri ini. Dan kita selalu berpikir bahwasanya mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Tapi pernahkah kita berpikir kenapa semua itu terjadi? Apakah penyebabnya karena ada orang-orang yang makan kelelawar? Atau karena sebab lain? Kita percaya enggak bahwa bumi ini ada penciptanya? Muslim percaya, dan kita senantiasa berikrar mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb, pemilik, pencipta, pengurus alam semesta ini. Ketika ada orang-orang yang melakukan pelanggaran di sebuah perusahaan, di sebuah negeri, kira-kira sikap pemerintah negeri tersebut atau bos perusahaan tersebut, apa yang akan dilakukan terhadap para pelanggar-pelanggar tersebut? Dihukum. Apakah virus yang menimpa kita ini bukan hukuman? Apakah musibah yang menimpa kita ini bukan hukuman? Atau kita masih berpikir ya itu biasa, itu kondisi alam? Ahibati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Hadis ini dari sahabat Umar bin Al-Khattab Al-Faruq radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada kami orang-orang Muhajirin
Lalu beliau mengatakan, ya ma'syaral muhajirin, wahai sekalian kaum muhajirin. Tadi kita mendengar imam membaca tentang fadilah orang-orang muhajirin. Mereka manusia-manusia pilihan Allah yang meninggalkan negeri mereka, meninggalkan segala kesenangan yang biasa mereka dapatkan. Mereka punya rumah, mereka punya pekerjaan, mereka dihormatin dan dihargai di negeri mereka. Tapi karena iman, mereka tinggalkan semua itu. Mereka hijrah ke kota Madinah. Ada apa kok dipanggil secara khusus orang-orang muhajirin? Ada pesan yang ingin disampaikan kepada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khisalun khams idza tulitum bihin wa a'udzu billahi an tudrikuhun. Ada 5 perkara yang kalau kalian dikasih bala dengan 5 perkara tersebut, dan aku memohon perlindungan kepada Allah jangan sampai kalian hidup di masa itu. Nabi mendoakan orang-orang muhajirin, dan sepertinya mereka orang-orang muhajirin selamat dari bala yang akan menimpa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lam tadhharil fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha illa fasha fihimut ta'un wal awja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw. Tidaklah al-fahisha, perbuatan zina, perbuatan kekejian, dosa-dosa yang menjijikkan, homoseksual atau yang semisal. Tidaklah dosa ini nampak di satu kaum sehingga mereka mengumumkannya. Nggak malu-malu lagi mereka mengumumkan hal itu, seakan-akan itu hal yang wajar, seakan-akan itu hal yang biasa. Kita melihat semakin menakutkan kondisi negeri kita. Kalau yang di luar, ya mungkin kita tidak terlalu mengetahui. Beberapa hari yang lalu, banyak anak-anak muda yang merayakan hari Valentine. Pada malam Valentine itu dikatakan kondom laris. Apa yang terjadi? Sekarang kita mendapatin orang-orang berzina dan mereka mendokumentasikan perzinaan mereka. Tidak cukup di sana, mereka publikasikan. Hatta yu'linu biha. Mereka umumkan kalau mereka berzina. Bahkan ana membaca tadi atau kemarin, ada seorang public figure, seorang artis yang mengatakan, udahlah urusan hubungan seksual sebelum menikah itu nggak usah dibesar-besarin. Itu kan hak orang masing-masing. Subhanallah. Kita harus jaga negeri ini. Ada suami yang jual istrinya dan diumumkan sama dia. Lama kelamaan jamaah ini akan jadi kebiasaan. Dan yang paling menakutkan LGBT. Ana baru membaca tentang sebuah apa, kalau ada film yang dibikin kemudian ada penjelasannya itu apa, resensi apa namanya, sinopsis sebuah film yang belum dibikin, sedang dibikin. Film itu film yang sangat disukain oleh
sebagian besar penduduk dunia. Film-film hero yang dikeluarkan oleh Marvel. Masya Allah. Baru mulai kita sudah dapat pertanyaan ya. Yang menarik dan menjijikkan, disebutkan di sana bahwa nanti film ini, dan sedang dibikin, sedang digarap, ada adegan laki-laki berciuman dengan laki-laki. Baru pertama jemaah. Film yang disukai oleh mayoritas penduduk bumi ini mungkin, yang menghasilkan uang banyak, yang ditonton oleh public figure, akan menunjukkan laki-laki berciuman dengan laki-laki. Dan disebutkan bahwasanya para kameramen, mereka orang-orang teknis ketika membuat film itu, mereka menangis bahagia sebagai bentuk kemenangan mereka untuk menunjukkan kepada dunia bahwa LGBT legal. Dan itu akan ditayangkan dan akan ditonton, diumumkan sama mereka. Dan kalau kita tidak mengingkarinya, apa yang akan terjadi? Kata Nabi SAW, kalau itu yang terjadi, maka Allah akan menampakkan di mereka, memunculkan di mereka wabah-wabah dan penyakit-penyakit yang belum ada di umat-umat sebelum mereka. Yang sudah pergi, nggak ada. Dulu ada SARS, ada MERS, sekarang COVID-19, entah apa lagi yang akan datang. Kita harus tahu apa sih penyebabnya. Kalau kita beriman bahwasanya bumi ini milik Allah Azza wa Jal, dan kita tahu tidak ada yang namanya penyakit yang turun, melainkan akan ada obatnya dari Allah Azza wa Jal. Karena kita tahu Allah pencipta langit dan bumi ini. Dan Allah sudah sebutkan, tidaklah kekejian merajalela sampai mereka mengumumkannya, melainkan Allah akan kirimkan penyakit ke mereka. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh manusia? Sampai hari ini 2000 lebih yang sudah tewas karena virus tersebut. Cina menjadi negeri pertama yang paling besar orang-orang yang terinfeksi, disusul oleh Korea Selatan. Ahibati fillah, apakah kita hendak menanti virus itu datang? Atau kita cukup pakai masker? Kita cuci tangan kita? Atau kita cuci hati kita? Banyak di antara kita yang sibuk dengan sebab-sebab duniawi, seakan-akan dia orang yang materialis. Semuanya ya dengan sebab duniawi. Ahibati fillah, Allah Azza wa Jal, Rabbul Alamin, mengatakan ma asabakum min musibatin illa fabima kasabat aydikum. Tidak ada satu musibah yang menimpa kalian kecuali karena kerjaan kalian sendiri. Wa ya'fu an katsir, dan banyak yang Allah maafkan, banyak. Itu kata Nabi SAW. Yang kedua, lam yanqusul mikyal wal mizan illa ukhidhu bis sinin wa shiddatil ma'unah wa jawris sultan alaihim. Ingat, kata Nabi SAW, tidaklah suatu masyarakat yang mengurangi timbangan, mengurangi takaran, kecuali Allah akan kirimkan kepada mereka musim-musim paceklik, keringanan, wasyiddatil mauna, naiknya harga, wajawri sultan,
dan zalimnya pemimpin. Kita sering mengatakan ketika dapat pemimpin yang zalim, oh pemimpinnya zalim, kaliannya yang zalim. Kenapa dapat pemimpin zalim? Yang pertama, ngurangin timbangan, ngurangin takaran. Subhanallah, kalau kita lihat sekarang ini jamaah, yang namanya ngurangin timbangan dan ngurangin takaran, ya bukan hanya dijual beli. Berapa banyak orang-orang yang dikatakan mereka dikasih proyek di desa-desa. Ini musim hujan nih, banyak jalan-jalan itu bolong. Bahkan ada jalan yang dikasih pohon pisang, dikasih kursi, dikasih kembang, dikasih macam-macam. Kenapa itu terjadi? Itu ngurangin takaran. Takaran semennya dikurangin, takaran batunya dikurangin, takaran aspalnya dikurangin. Siapa yang melakukan itu? Oh mereka, bukan mereka. Kita. Mereka ada di sekitar kita. Antum kalau belanja di pinggir-pinggir jalan buah, subhanallah, kadang-kala timbangannya 1 kilo sampai rumah cuma 9 on. Ketika antum komplain sama mereka, nggak biasa, memang timbangannya seperti ini. Dan itu banyak terjadi di pasar-pasar, tempat yang paling dibenci sama Allah Azza wa Jalla. Orang jualan daging, mungkin ditambahin dagingnya, tapi ditambahin yang jelek. Diambilkan yang jelek, seakan-akan penjualnya itu baik, padahal yang dia tambahin daging yang buruk. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tuh, kalau beli Masya Allah minta timbangannya yang pas atau lebih, minta imbuh. Apa imbuh itu ya, apa? Minta tambahan. Udah beli, ayo tambahin lah mas. Nambahin sama tangannya jalan, tambahin lah mas. Bismillah, jazakallah khair, syukron. Subhanallah, tuh orang penjualnya ngelihat, Allahu Akbar, berarti timbangannya harus dikurangin. Jadi dia kurangin timbangan karena orang ini minta tambahan nantinya. Dua, sama-sama nggak benar. Yang beli dan yang jual. Maka Allah akan berikan hukuman kepada mereka. Hukumannya, ya mereka bercocok tanam, mereka bertani, nggak ada hasilnya. Dikasih musim paceklik. Subhanallah. Ada orang yang dikasih musim paceklik senang. Allah kasih hujan, maka mereka akan menangis. Kita melihat berapa banyak sawah-sawah yang terendam air, beratus-ratus hektar, dan yang mereka tanam adalah bawang, busuk semuanya. Apa penyebabnya? Udah jelas. Jadi kalau tidak ingin azab Allah itu turun, jaga diri kita. Berlakulah yang adil dalam kehidupan ini. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah memerintahkan agar kalian berlaku adil, dan kalau engkau sudah adil, naik tingkatan jadi orang yang baik. Kalau kita bicara timbangan tadi, ada orang beli yang namanya adil seperti yang dia beli. 1 kilo kita kasih 1 kilo, adil kita. Tapi kita tambahin 50 gram, itu kebaikan dari kita. Itu Allah perintahkan. Wa syiddatil mauna. Nih mahal, biaya mahal. Apa yang murah sekarang ini jemaah? Tapi murah apa mahal Bondoso? Murah, nggak ada yang beli.
Tapi kalau kita lihat secara umum, ya tarif listrik mau naik, bensin mungkin sekarang sedang turun, mungkin barang-barang yang lainnya juga naik, pajak-pajak mobil akan naik. Wa jauris sultan, dan dihukum dikasih pemimpin yang zalim. Allah mengatakan kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dan bima kanu yaksibun. Begitulah kami jadikan pemimpin-pemimpin yang zalim itu untuk orang-orang yang zalim. Jadi ketika mendapatkan pemimpin yang zalim, lihat kitanya yang zalim. Perhatikan masalah itu. Kemudian yang ketiga, walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama walaulal bahaim lam yumtaru. Kata Nabi SAW, dan tidaklah mereka menghalangi dari membayarkan zakat mereka. Kalau kita lihat zakat ini, subhanallah, kenapa Allah wajibkan kita untuk membayar zakat? Apakah untuk membebani umat Islam? Untuk menyusahkan orang-orang kaya? La, sama sekali. Zakat itu membuat hartanya orang kaya tambah banyak. Subhanallah. Zakat, namanya aja zakat, dari zaka yazku, yang menandakan kesucian, sesuatu yang menyucikan, sesuatu yang membersihkan dari kotoran-kotoran, dan di antara maknanya juga tumbuh berkembang. Allah Azza wa Jalla mengatakan, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil dari harta mereka itu. Ambil zakat dari harta mereka. Apa tujuannya? Tutahhiruhum, untuk membersihkan mereka. Kasihan nih, ada orang-orang kaya tapi miskin. Dengan diambil zakatnya nih, orang kaya jadi orang kaya. Gimana orang kaya yang miskin? Ada orang kaya tapi takut miskin. Hidupnya penuh dengan kekhawatiran dan kecemasan. Tapi kalau orang itu diambil zakatnya, hatinya jadi bersih. Jadi disucikan mereka. Ahibbatillah, kenapa banyak orang kaya nggak mau hidup sama orang miskin? Kenapa? Takut kumpul sama orang miskin. Iya, karena takut pencurian, macam-macam lah mereka takutkan. Sehingga perumahan orang kaya kebanyakan itu hanya orang kaya. Hanya orang kaya, dijagain sama satpam semuanya untuk mengamankan mereka. Tapi ketika orang kaya ini rajin berbagi dengan orang-orang fakir miskin, nggak perlu satpam dia jemaah. Terus siapa satpamnya? Orang sekampung jagain dia. Sekampung dijagain. Rumahnya nggak ada pagernya, dijagain sama mereka. Kenapa? Karena semua warga merasa nih orang hartanya juga milik kita. Nih orang nanti kalau punya rezeki, semua orang kampung dapat. Maka doa-doa orang dan penjagaan mereka itu Masya Allah. Dan nggak banyak zakat ini. 2,5%, mungkin 5% untuk hasil sawah yang pengairannya berbayar. Nggak banyak. Kalau antum punya uang 100 juta, berapa zakatnya? 2,5 juta setahun. Dapat apa? Dibersihkan hati kita, jantung kita nih dibersihkan dengan kita ngeluarin zakat. Antum nggak perlu check up untuk mengetahui jantung anak sehat apa enggak. Kalau antum suka bayar zakat, insya Allah sehat. Kalau mereka tidak membayar zakat mereka, maka
hukuman yang akan diberikan kepada mereka, Allah tahan air hujan.